Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya mengambil tema paham agama menurut Muhammadiyah. Mengapa judul ini yang saya pilih? Saya ingin menyampaikan mengapa Muhammadiyah dalam aktivitasnya memilih suatu aktivitas yang kadang-kadang yang diamalkan oleh Muhammadiyah itu berbeda dengan yang diamalkan oleh kelompok yang lain. Hal itu memang bahwa sejak masa Nabi itu sudah pernah terjadi perbedaan pemahaman terhadap agama. Ada salah satu hadis yang peristiwa itu terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Hadis ini bisa kita temukan dalam kitabnya Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari. Hadisnya berbunyi begini An Ibni Umar qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lana lama roja'a minal ahzabi la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah fa'adraka ba'dahumun al-asru fit tariqi faqala ba'duhum la nusolli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusolli lam yurad mina zalika fadzukira lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama falam yu'annif wahidan minhum. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hadis ini menceritakan suatu peristiwa. Peristiwa itu terjadi ketika selesai melaksanakan perang Ahzab. Setelah selesai perang Ahzab, Rasulullah bersabda kepada rombongan yang akan melaksanakan perjalanan. Perjalanan yang akan dilakukan itu akan menuju perkampungan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu salah satu perkampungan orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah ketika berpesan kepada rombongan para sahabat itu, kata Rasulullah, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah, janganlah seorang pun dari kalian yang melakukan sholat asar kecuali telah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Jadi pesan Rasulullah itu enggak boleh melakukan sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Namun ketika sedang melaksanakan perjalanan itu, ternyata sebelum sampai perkampungan Bani Quraidah itu sudah memasuki waktu asar. Nah,
karena sudah memasuki waktu asar, dari kelompok para sahabat tersebut terjadi perbedaan pendapat. Sebagian karena sudah masuk waktu sholat asar ya, maka mereka melaksanakan sholat asar meskipun belum sampai perkampungan Bani Quraidah. Dengan melaksanakan sholat sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, ini berarti berbeda dengan perintah Rasulullah yang nggak boleh sholat asar kecuali sampai ke perkampungan Bani Quraidah ya. Sebagian yang lain nggak melakukan sholat di perjalanan karena pesan Rasulullah sholatnya hanya boleh dilakukan ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah ya. Nah, ternyata mereka yang tidak sholat dalam perjalanan, ternyata ketika sampai perkampungan Bani Quraidah waktu asar sudah habis ya. Tetapi karena perintah Rasulullah boleh sholatnya itu di perkampungan Bani Quraidah, maka mereka nggak merasa bersalah ya, karena perintah Rasulullah itu ya memang sholatnya disuruh di perkampungan Bani Quraidah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, dari dua kelompok tadi ya, itu perbedaan memahami bunyi dari hadis tersebut ya. Yang memahami bahwa perintah sholat di perkampungan Bani Quraidah itu memahami begitu bunyi dari lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mengikuti perintah Rasulullah, jangan sholat kecuali sudah di perkampungan Bani Quraidah. Mereka nggak peduli apakah dalam perjalanan itu sudah masuk waktu asar ataukah belum ya. Pokoknya karena perintahnya itu sholatnya itu di perkampungan Bani Quraidah, maka mereka mengikuti perintah itu, yaitu melakukan sholat di perkampungan Bani Quraidah meskipun waktunya sudah habis ya. Sementara yang sholat dalam perjalanan, mereka berpendapat karena sudah masuk waktu sholat, mereka sholat. Mereka memahami larangan atau perintah Rasulullah itu dengan memahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah nggak boleh sholat kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah, itu yang dimaksud adalah jangan sampai terlambat, jadi supaya berjalannya itu cepat sehingga ketika waktu asar itu sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah ya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat ya tentang memahami perintah Rasulullah. Nah, peristiwa tersebut, perbedaan pendapat itu akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Setelah mendengar cerita dari para sahabat itu, ternyata Rasulullah tidak mengecam, tidak menyalahkan satu kelompok pun, baik yang melaksanakan sholat di perjalanan karena sudah waktu sholat asar, maupun kepada yang sholatnya sampai di perkampungan Bani Quraidah meskipun waktunya sudah habis ya. Jadi dengan contoh adanya hadis ini, ibu-ibu, bapak-bapak ya,
bahwa sejak masa Rasulullah pun sudah tidak masalah ketika terjadi perbedaan pemahaman dalam memahami perintah Rasulullah. Oleh karena itu, kalaulah ya, saat ini terjadi perbedaan pendapat, itu enggak usah dipermasalahkan ya. Karena perbedaan pendapat itu sudah pernah terjadi sejak masa Rasulullah. Nah, kali ini saya sampaikan identitas Muhammadiyah ya. Karena banyak diantara orang-orang yang mempunyai keanggotaan Muhammadiyah, mempunyai NBM ya, maupun simpatisan ya, maupun jamaah ya, itu ada yang tidak memahami apa itu Muhammadiyah ya. Apa identitas Muhammadiyah ya. Identitas ini adalah sesuatu yang ada pada perorangan maupun lembaga yang membedakan dengan kelompok yang lain. Dalam hal ini tentang identitas Muhammadiyah, saya mengambilkan dari anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar itu merupakan konstitusinya lembaga, konstitusinya organisasi. Kalau konstitusinya pemerintah kita, konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sedangkan konstitusinya Muhammadiyah adalah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, bagaimana identitas Muhammadiyah menurut Anggaran Dasar Muhammadiyah? Menurut Anggaran Dasar Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang isinya itu berupa dakwah amar ma'ruf ya, dan nahi munkar. Kita jangan sampai salah ya, amar ma'ruf ya, bukan amal ma'ruf ya. Kalau amar itu perintah, kalau amal itu perbuatan, kelakuan itu amal. Oleh karena itu jangan sampai salah ya. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Karena gerakan ya, itu harus ada geraknya, tidak diem saja ya. Gerakan Islam yang isinya dakwah. Dakwah itu artinya mengajak ya. Mengajak itu artinya si orang yang mengajak itu harus ikut serta ya. Jadi mengajak itu ya mesti harus ikut serta. Kalau memerintah itu enggak harus ikut serta. Kalau memerintah ya yang diperintah itu yang melakukan ya. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam ya, yang bentuknya dakwah, mengajak ya, mengajak orang lain ya untuk melakukan amar ma'ruf ya, mengajak orang lain diajak untuk memerintahkan berbuat ma'ruf ya. Selain berbuat ma'ruf juga ada larangan ya. Jadi ada perintah berbuat ma'ruf, kemudian di sisi lain ya harus melarang perbuatan yang munkar. Ma'ruf itu yang baik, munkar itu yang tidak baik ya. Dan tajdid ya. Tajdid itu artinya pembaharuan ya. Pembaharuan. Jadi pembaharuan itu
mengadakan sesuatu menjadi baru, ya. Menjadikan sesuatu menjadi baru, ya. Itu tajdid, pembaharuan, ya. Tetapi yang dimaksud di Muhammadiyah, ya, pembaharuan di sini ada dua macam, ya. Ada dua bidang, ya. Kalau di bidang akidah dan di bidang ibadah, maka tajdid itu tujuannya adalah untuk pemurnian. Jadi tajdid dalam bidang akidah dan ibadah itu pemurnian. Pemurnian itu adalah melaksanakan suatu aktivitas, ya, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi tajdid yang terkait dengan akidah, akidah itu keyakinan, dan ibadah itu harus dikembalikan, dimurnikan lagi sesuai dengan yang terjadi pada masa Rasulullah. Artinya tidak boleh ada penambahan-penambahan, dan juga tidak boleh ada perubahan-perubahan. Sangat jelas sekali, ya. Misalnya ada orang, ya, melakukan sholat, ya. Sholat itu kan kewajiban setiap rakaat itu ada membaca Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu 7 ayat, dan menurut contoh dari Rasulullah, setelah selesai 7 ayat itu kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan amin, ya. Jadi meskipun, ya, yang membaca ayat 1 sampai 7 itu sang imam, tetapi makmum juga mengucapkan amin. Itu dicontohkan dari Rasulullah. Kalau sekarang ada orang yang sholat, ya, tanpa mengucapkan amin, ya, itu artinya mengubah, ya, mengubah, tidak sesuai dengan yang terjadi pada masa Rasulullah, ya. Demikian pula kalau itu tasyahud, ya. Tasyahud itu kan jari telunjuknya itu yang diacungkan, ya. Kalau kemudian yang diacungkan kok 2, ya, yaitu menyalahi yang terjadi pada masa Rasulullah. Itu nggak boleh, ya. Jadi tajdid dalam hal akidah, ya, dan ibadah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Sedangkan tajdid di bidang muamalah dan akhlak itu bisa mengalami perubahan, ya. Tajdid di bidang muamalah, ya, muamalah itu aktivitas antara orang satu dengan orang yang lain, yaitu muamalah. Sedangkan ibadah itu aktivitas seseorang dalam hubungannya dengan Allah, ya. Jadi kalau hubungannya dengan Allah, ya harus nurut apa ketentuan dari Allah dan ketentuan dari Rasulullah. Sedangkan dalam hal muamalah itu bisa saja berbeda dengan yang terjadi pada masa Rasulullah. Ketika pada masa Rasulullah konon diceritakan kalau makan itu dengan 3 jari, ya. Sekarang pakai sendok, ya enggak apa-apa, itu dalam hal muamalah, ya. Jadi pada intinya perbedaan antara ibadah dengan muamalah itu mempunyai dasar yang berbeda. Kalau ibadah itu pada dasarnya enggak boleh dilakukan
kecuali ada perintah atau contoh, ya. Itu dalam hal ibadah. Tetapi kalau dalam hal muamalah, ya, itu enggak diberi contoh, tetapi hanya ada rambu-rambunya, ya. Untuk muamalah itu rambu-rambunya adalah larangan. Selama tidak ada larangan, itu boleh dilakukan. Itu rambu-rambunya muamalah, ya. Oleh karena itu ada pembaruan-pembaruan yang bermacam-macam, itu enggak masalah kalau itu dalam hal muamalah, ya. Kalau pada masa Rasulullah, masjid itu kan enggak ada lantainya pakai tekel, ya. Ya, pada waktu itu lantainya ya tanah biasa, ya. Tetapi dalam perkembangannya, ya, masjid itu akhirnya dikembangkan dengan ada dinding kiri kanan, ada atap dan sebagainya, yang pada masa Rasulullah itu ya sangat sederhana sekali, ya. Jadi tajdid itu ada dua bidang, ya, yang mempunyai landasan yang berbeda, ya. Untuk ibadah itu nggak boleh kecuali ada perintahnya, sedangkan untuk muamalah itu boleh dilakukan apapun selama tidak ada larangan, ya. Kemudian bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar serta tajdid yang dilakukan Muhammadiyah itu harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu yang kemudian disamakan dengan hadis, ya. Ya, pada dasarnya sebenarnya ada perbedaan antara As-Sunnah dengan Al-Hadis, ya. Jadi Islam itu sumbernya, itu sumber yang utama itu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, ya. Jadi itu bunyi dari pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, gerakan Islam Muhammadiyah, ya, itu didirikannya atas dasar adanya inspirasi, ya, dari surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran, ya, ayat 104, ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi dengan adanya ayat ini, ya, maka para pendiri Muhammadiyah, ya, itu akhirnya terinspirasi mendirikan organisasi Muhammadiyah, ya. Jadi atas landasan ayat ini, ya, ayat ini yang berbunyi wal takun, hendaklah ada di antara kalian umat, ya, atau sekelompok orang, ya, yad'una ilal khairi, yang mau, ya, berdakwah. Yad'una itu berdakwah tadi, ya. Yad'una ilal khairi, ya, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, ya. Nah, mengajak kepada kebaikan itu bentuknya amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dengan dasar ayat ini,
Muhammadiyah itu ingin menjadi kelompok ya, kelompok yang selamat ya. Karena menurut ayat ini yang nantinya akan selamat, beruntung, berbahagia adalah orang yang mau berdakwah kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ya. Jadi ayat ini diakhiri wa ulaika humul muflihun ya. Orang-orang yang bisa melakukan hal seperti itulah maka mereka akan mendapatkan keberuntungan ya. Ini. Oleh karena itu maka akhirnya Muhammadiyah itu didirikan sebagai organisasi. Organisasi itu isinya banyak orang ya. Jadi banyak komponen yang antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan yang akhirnya bisa memperoleh manfaat yang besar ya. Ibaratnya kalau kita mempunyai lidi ya, lidi itu tulangnya daun kelapa ya, sodo bahasa Jawanya ya. Kalau ada satu batang lidi ya, itu untuk membersihkan kotoran itu sulit ya. Ya bisa, tetapi sulit dan lama berhasilnya. Tetapi ketika bersama-sama dengan lidi yang lain sudah diikat menjadi satu, itu akan memudahkan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu untuk membersihkan kotoran. Itulah ibaratnya Muhammadiyah itu didirikan ya sebagai organisasi supaya dengan organisasi itu memudahkan untuk mencapai cita-citanya, yaitu berdakwah amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Karena ada kelompok masyarakat Islam yang lain tetapi tidak mau mendirikan organisasi ya, karena pada masa Rasulullah juga tidak ada organisasi, nggak ada organisasi Muhammadiyah ya. Padahal pengikutnya itu ya disebut Muhammadiyah ya. Kalau pengikutnya Imam Syafi'i itu disebut Syafi'iyah, pengikutnya Imam Abu Hanifah disebut Hanafiyah, pengikutnya Imam Syafi'i Syafi'iyah, pengikutnya Imam Malik Malikiyah, pengikutnya Ahmad ibnu Hambal ya, disebut Hambaliyah ya. Itu dengan berdasarkan itu maka pengikutnya Nabi Muhammad adalah Muhammadiyah ya. Jadi dinamakannya Muhammadiyah itu karena supaya mengikuti Nabi Muhammad. Jadi cita-citanya warga Muhammadiyah itu mengikuti Nabi Muhammad ya. Oleh karena itu ada organisasi yang dinamakan Muhammadiyah ya. Karena dengan berorganisasi akan ada keuntungannya. Nah, Muhammadiyah memahami apa itu agama ya. Itu seperti ini ya. Agama itu ad-din, agama ya. Ini termasuk dalam hal di Muhammadiyah itu ada 5 hal ya. 5 hal yang dianggap penting ya. Yaitu diantaranya agama, dunia, ibadah, kemudian qiyas ya, sabilullah ya. Itu termasuk 5 hal yang dianggap penting ya di dalam Muhammadiyah ya. Yang pertama tentang agama, ad-din ya. Yang disebut ad-din atau agama yaitu ya, ad-dinu huwa ma syara'ahullah. Apa yang disyariatkan oleh Allah
ala lisani ambiyaihi, yang disampaikan melalui para nabinya, minal awamiri, ya, dari agama itu bentuknya di dalamnya itu ada perintah-perintah, wan nawahi, dan juga ada larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk, ya, yang semuanya bertujuan li sholahil ibadi, demi kemaslahatan hamba, demi kemaslahatan umat manusia, dunyahum wa ukhrahum, ya. Baik keselamatan, kemaslahatan kehidupan di dunia maupun kemaslahatan kehidupan di akhirat nanti, ya. Jadi ini yang disebut agama itu yang dibawa oleh para nabi, ya. Karena ini ala lisani ambiyaihi itu dalam bentuk jamak, ya. Jadi para nabi, ya, para nabi itu siapa, ya? Diantaranya sejak Nabi Adam, ya, sampai yang kemudian terakhir Nabi Muhammad. Jadi yang dibawa oleh para nabi itu merupakan ad-din itu, yang masing-masing nabi itu membawa syariat-syariat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mulai Nabi Adam termasuk Ibrahim, Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, itu yang dibawa, yang disampaikan kepada para umatnya itu masuk merupakan bagian dari ad-din, ini agama, ya. Ini juga disebutkan dalam himpunan putusan tarjih, ya, himpunan putusan tarjih yang ke-1 halaman 276, ya. Jadi agama itu, ya, yang dibawa oleh semua para rasul, para nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad. Nah, yang itu tadi merupakan agama, ketentuan agama, ya. Ini dasarnya dari Al-Quran, ya, surat Asy-Syura ayat 13, ya. Kata Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fihi. Jadi agama yang tadi didefinisikan di himpunan putusan tarjih tadi, ya, itu sumbernya itu dari Al-Quran ini, ya. Jadi di Al-Quran ini, ya, surat Asy-Syura, ya, bunyinya syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan bagi kalian suatu agama yang dia wasiatkan, ma wasobihi nuhan, ya, yang diwasiatkan atau dibawa oleh Nabi Nuh, ya, waladzi auhayna ilaika, dan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ilaika di situ Nabi Muhammad. Wama wasaina bihi Ibrahim, dan juga yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa Isa, dan yang dibawa oleh Nabi Isa, ya. Itu semua agama, ya, yang juga diakui oleh Islam, diakui oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Jadi Islam mengakui semua para nabi, dan para nabi itu mendapatkan syariat dari Allah disesuaikan dengan kondisi masing-masing para nabi itu, ya. Jadi ketika Muhammadiyah menetapkan definisi ad-din tadi, itu ada dasarnya, yaitu
Al-Quran. Kemudian selain ad-din secara umum tadi, Muhammadiyah juga memberikan definisi tentang ad-dinul Islam, ya. Ad-dinul Islam yaitu agama Islam. Nah, kalau yang agama yang tadi itu yang dibawa oleh para nabi, ya. Tetapi khusus yang agama Islam di sini yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, definisi yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, ad-dinu ay ad-dinul islami, yang dimaksud adalah agama Islam, ya. Alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Huwa ma anzalallahu fil Quran, yaitu yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi sunnatul makbulatu, dan yang datang melalui sunnah yang diterima, ya. Sunnah makbulah itu sunnah yang diterima atau hadis yang diterima, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis itu mempunyai beberapa tingkat, ya. Ada hadis yang tingkatnya itu sahih, ya. Ada hadis yang tingkatnya itu hasan, juga ada hadis yang tingkatnya itu dhaif, dan ada lagi, ya, yang masuk kategori maudhu, ya. Maudhu itu palsu, ya. Palsu itu artinya sebenarnya bukan hadis, ya, tapi dianggap kelompok hadis, ya. Itu yang maudhu, yang palsu. Nih. Nah, yang dipilih di Muhammadiyah itu sunnah yang makbulah. Yang makbulah itu ya dua macam, yaitu yang sahih dan yang hasan. Antara sahih dan hasan itu ada perbedaan, ya. Perbedaannya kecil sekali, tipis sekali, ya. Bedanya, kalau sahih itu orang yang menceritakan, para periwayatnya itu hafalannya sangat kuat, ya. Hafalannya sangat kuat. Hafalannya sangat kuat itu artinya apa yang dilihat, apa yang didengar itu bisa menceritakannya kembali sebagaimana yang dilihat maupun yang didengarkan. Itu salah satu syarat, ya, menjadi hadis sahih itu para perawinya yang menceritakan itu harus hafalannya itu kuat, ya, sehingga bisa menceritakan apa yang pernah didengar dan dilihat, itu bisa menceritakan persis, ya, sebagaimana yang pernah didengar dan dilihat, ya. Itu sahih itu syaratnya salah satunya seperti itu, ya. Kemudian yang kalau hasan itu agak kurang sedikit, ya, dari segi hafalannya saja. Kalau persyaratan yang lain itu sama, ya. Oleh karena itu dulu, ya, ketika di Muhammadiyah itu hanya menyebutkan as-sunnah as-sahihah, ya, maka ada yang protes, ya. Kalau as-sunnah as-sahihah yang menjadi dasar, yang bisa menjadi hujjah dalam Muhammadiyah, berarti hanya hadis yang sahih saja, yang hasan nggak bisa, ya. Oleh karena itu kemudian ada perubahan, ya, yaitu as-sunnah al-makbulah, yang berarti masuk kategori sunnah makbulah ini hadis hasan, ya.
Selanjutnya ini sama dengan yang tadi, minal awamiri dalam bentuk perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wal irsyadati dan petunjuk-petunjuk yang tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan hamba dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kalau agama Islam dalam hal ini itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Kalau agama yang tadi itu yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Selanjutnya tersambung dengan yang tadi ya, yang agama yang pertama tadi ya. Itu ada salah satu hadis ya. Hadis ini bisa kita temukan dalam kitabnya Imam Muslim ya, yaitu kitab Sahih Muslim ya. Dalam hadis Sahih Muslim ya, itu ada salah satu hadis ya yang bunyinya seperti ini ya. Hadis ini diceritakan oleh Jabir ya. Jabir ini sahabat, yaitu yang ketemu dengan Nabi ya. Sahabat beragama Islam bertemu dengan Nabi itu disebut sahabat ya. Salah satu diantaranya namanya Jabir, Jabir bin Abdillah ya. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masali wa masalul anbiya'i kamasali rajulin bana daron fa'atammaha wa akmalaha ila maudhi'a labinatin faja'alan nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha wa yaquluna laula maudhi'u labinatin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ana maudhi'ul labinati jitu fa khatamtul anbiya'a. Ini Jabir ini menceritakan bahwa pada suatu saat Rasulullah itu berkata kepada para sahabatnya ya. Rasulullah menyampaikan perumpamaan ya. Masali wa masalul anbiya'i ya. Rasulullah menyampaikan perumpamaan antara Rasulullah Muhammad ya dengan para nabi-nabi sebelumnya. Masali wa masalul anbiya ya. Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku ya. Kamasali rajulin bana daron, bagaikan seseorang yang membangun rumah fa'atammaha wa akmalaha ila maudhi'a labinatin ya. Orang yang membangun rumah itu mempercantik, memperindah arsiteknya ya. Pokoknya dibuat seindah mungkin ya. Ila maudhi'a labinatin, tetapi ada salah satu bidang yang belum terselesaikan. Kemudian banyak orang yang ingin melihat ya. Banyak orang datang ingin melihat karena ada rumah yang bagus itu ya. Banyak orang yang datang melihat ya. Wa yata'ajjabuna minha ya. Ketika orang-orang yang melihat tadi setelah memperhatikan ya, ternyata mereka sangat kagum ya. Sangat mengagumi keindahan rumah tersebut, tetapi ada yang disayangkan karena ada satu bidang yang belum terselesaikan. Seandainya satu bidang tersebut sudah dilaksanakan, maka sempurnalah ya, keindahan dari rumah tersebut ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, sayalah yang menyelesaikan
dari bidang yang belum terselesaikan tadi ya. Sayalah yang datang terakhir di antara nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah ya. Jadi dengan hadis ini ya, kita tahu rangkaian dari para nabi itu dimulai dari Adam ya, dan terakhir yang menyempurnakan agama itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Jadi nabi yang satu dengan yang lain itu membawa syariat yang berbeda-beda, tetapi satu dengan yang lain itu saling menyempurnakan ya. Sehingga yang terakhir itu yang paling menyempurnakan ya, yang menyelesaikan. Sebagaimana tadi dinyatakan bahwa orang-orang yang melihat itu sangat kagum ya, tetapi ada yang disayangkan ya. Nah, yang disayangkan itu akhirnya diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad atau agama Islam itu berkaitan dengan agama-agama yang lain ya. Agama yang terakhir itulah yang paling sempurna. Selanjutnya ini ada pesan ya, ada pesan dari Rasulullah ya. Rasulullah itu tidak mewariskan harta ya. Jadi Rasulullah itu peninggalannya tidak dalam bentuk harta, tetapi peninggalan Rasulullah itu dinyatakan oleh hadis ini ya, bahwa peninggalan Rasulullah itu dua macam, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, sunnah Rasulullah ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini, aku telah meninggalkan pada kalian dua hal, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya ya. Jadi berdasarkan hadis ini kemudian Muhammadiyah itu menetapkan bahwa sumber ajaran yang diamalkan oleh Muhammadiyah itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabinya, tetapi seperti yang disebutkan di atas tadi, yaitu sunnah yang makbulah ya. Jadi Muhammadiyah mendasarkan sumbernya itu pada Quran dan hadis ya, itu ada landasan hadisnya ya. Ya, karena berlandaskan Quran dan hadis ya, maka harus betul-betul ada ya, hadisnya itu harus ada ya. Jadi yang diamalkan dalam ibadah misalnya, apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu ada sumbernya, itu ada dasarnya, itu ada ya, baik dasarnya dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis ya. Nah, dari dua dasar, satunya Quran, satunya hadis ya, itu hadisnya mempunyai beberapa fungsi ya, mempunyai beberapa fungsi ya. Ada yang berfungsi sebagai takrir ya. Bayan itu penjelasan. Bayan takrir itu artinya bahwa hadis itu menetapkan suatu hukum sebagaimana juga ditetapkan oleh Al-Quran ya.
Jadi hadis dalam hal ini bayan takrir itu fungsinya memperkuat. Kemudian ada bayan tafsir ya. Bayan tafsir itu menjelaskan ayat-ayat yang belum jelas ya. Ini ada 3 macam. Ada ayat yang bentuknya itu menceritakannya itu secara global, garis besar ya. Dalam hal seperti itu ya, maka hadis itu memberikan rinciannya. Kalau ayatnya dalam bentuk mujmal, global, hadis itu merinci, menjelaskan ya. Ketika ayatnya itu dalam bentuk umum ya, umum itu berlaku untuk banyak hal ya, untuk semuanya itu umum ya, maka hadis itu nanti akan memberikan penjelasan, memberikan rinciannya yang lebih detail atau kadang-kadang dalam bentuk pengkhususan ya. Mentaksis ayat yang umum. Itu ada ayat yang umum, kemudian ada perkecualian ya. Itu namanya taksis ya. Itu perkecualian ya. Ayat-ayat yang mutlak, yang tidak ada batasannya. Itu dari bayan tafsir ya. Kemudian bayan tasyri' ya. Bayan tasyri' ini adalah memberikan hukum yang baru ya, yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an ya. Kemudian yang terakhir keempat itu bayan nasakh ya. Bayan nasakh itu artinya bahwa hadis itu mengubah ya, mengubah hukum yang ada pada ayat Al-Qur'an ya. Itu fungsi sunnah, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Jadi antara hadis dan Al-Qur'an itu bisa saling melengkapi, kadang-kadang menjelaskan, bahkan kadang-kadang mengganti. Nanti uraiannya pada selanjutnya. Ini bayan takrir tadi ya. Contohnya ketika Al-Qur'an itu menjelaskan tentang berwudu ya, kan ada perintah bahwa seseorang tidak akan diterima ya sholatnya kalau tidak berwudu ya. Ini hadisnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Kata hadis ya, bahwa seseorang tidak akan diterima sholatnya apabila berhadas sampai berwudu ya. Ini menjelaskan atau memperkuat ya, mentakrir itu memperkuat ya, memperkuat ayat yang ada dalam Quran ya. Ayatnya dalam hal ini surat Al-Maidah ayat 6 ini terkait dengan wudu. Jadi ayat Al-Quran berbicara tentang wudu, hadisnya juga berbicara tentang wudu ya. Ayatnya menyatakan idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Ayatnya ini menjelaskan kalau akan sholat ya berwudulah ya. Caranya yaitu membasuh muka ya, kemudian tangan sampai siku-siku, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki ya. Jadi antara hadis dan Quran sejalan, sama-sama menjelaskan tentang wudu. Ini contoh bahwa hadis itu fungsinya mentakrir, memperjelas atau memperkuat ya.
Jadi tentang wudhu itu disebutkan dalam hadis juga dalam Al-Quran. Itu yang pertama tadi, contoh dari fungsi yang pertama tadi. Yang kedua, bayan tafsir yang 3 macam tadi ya, itu contohnya perintah sholat ya. Pada ayat Al-Quran, perintah sholat itu kebanyakan secara global ya. Aqimus sholata wa atuz zakata ya. Jadi perintahnya itu tegakkanlah sholat ya. Tetapi dalam ayat itu enggak menyebutkan berapa rakaatnya, waktunya kapan dan sebagainya. Itu enggak disebutkan. Jadi hanya secara global, garis besar. Pokoknya kerjakanlah sholat. Nah, kemudian dijelaskan oleh hadis ya. Rasulullah melakukan sholat ya, dilihat oleh para sahabatnya, kemudian Rasulullah menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Setelah Rasulullah itu memberikan contoh ya cara melakukan sholat, maka kemudian Rasulullah menyatakan sholato ya, koyok aku sholat ya. Jadi dari ini ya, contoh yang dilakukan Nabi itu menjelaskan ya, menjelaskan tentang sholat yang disebutkan secara garis besar tadi. Itu yang bayan tafsir yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, ini tentang yang mengkhususkan tadi ya, itu hadis ini ya, itu mengkhususkan ayat Al-Quran tentang waris ya. Dalam hal membagi waris itu surat An-Nisa ayat 11 itu menceritakan dengan jelas rinci ya, siapa-siapa saja yang berhak menerima waris ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain dan seterusnya. Itu ayat yang menjelaskan cara membagi waris ya. Kemudian hadis itu menyebutkan ya, An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima ya. Jadi kalau ayat itu menyebutkan di situ banyak ahli waris ya. Ahli waris yang berhak itu nanti akan menerima waris. Tetapi itu ada yang mengkecualikan, ada yang mengkhususkan. Khusus ya, ahli waris yang berbeda agama ya, itu tidak bisa menerima waris ya. Jadi surat An-Nisa itu secara umum menjelaskan bahwa para ahli waris itu nanti menerima warisan sesuai dengan bagian masing-masing, tetapi hadisnya ini mengkhususkan ayat yang umum tadi ya, khusus mereka yang berbeda agama dengan pewaris maka tidak bisa menerima bagian waris ya. Jadi hadis ini mengecualikan ayat yang sudah disebutkan tentang waris ya. Kemudian yang ketiga ini memberikan batasannya yang ayatnya tidak ada batasannya ya. Tentang tayamum ya, tentang tayamum ini ada ayat ya yang hanya menyebutkan tentang tangan saja ya. Ini kemudian hadis ya itu memberikan batasan ya. Hadisnya ini berbunyi ya, qala innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha summa dzaraba biyadaihil ardo dzarbatan wahidatan summa masaha shimala alal yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu ya. Ini hadis ini asbabul wurudnya itu ada seseorang ya, seorang sahabat ya yang bertayamum ya. Bertayamum itu dengan bergulung-gulung ya di atas tanah ya.
karena enggak mempunyai air untuk berwudu, untuk mandi, kemudian bertayamun, berguling-guling di atas tanah ya. Kemudian melakukan sholat ya. Nah, peristiwa itu akhirnya diceritakan kepada Nabi ya. Akhirnya Nabi memberikan petunjuk ya. Sebenarnya ya, kalau kamu itu bertayamum ya, kata Nabi ya, antakula biyadaika hakadha, begini caranya ya. Kemudian Nabi memberikan contoh dorbatan biyadaihi al-ardo dorbatan wahidatan. Nabi memberikan contoh bahwa tayamum itu cukup menepuk ya, debu tanah ya, dorbatan wahidatan, satu kali tepukan saja ya. Summa masaha shimala alal yamin ya, kemudian meniupnya, kemudian mengusapkan yang kanan ke yang kiri ya, kemudian yang kiri ke kanan dengan sampai pada punggung ya, punggung tangannya ya, itu dari telapak tangannya kemudian wajah ya. Jadi di sini intinya bahwa hadis ini menceritakan Nabi memberikan contoh bertayamum itu nepuknya itu satu kali ya. Itu sudah cukup untuk kedua telapak tangan dan juga untuk muka ya. Jadi ini Nabi memberikan contoh batasan ya, batasan cara bertayamum ya, yang dalam Al-Quran itu hanya menyebutkan pokoknya ngusap tangan saja ya. Ini fungsi penjelas ya, tafsir yang ketiga tadi ya. Selanjutnya ini yang bayan tasri' itu yang menambah ya, menambah yang belum ditetapkan oleh Al-Quran ya. Di sini Nabi menyatakan bahwa dilarang menikahi dua orang ya, dua orang wanita yang antara satu dengan yang lain itu ada hubungan kemenakan dengan bibi ya. Al-Quran nggak ada yang melarang seperti itu, tetapi Nabi melarang berpoligami, memadu ya, antara dua wanita yang satu dengan yang lain itu ada hubungan bibi dengan kemenakan. Jadi ini tambahan dari Nabi ya. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan, Nabi menambah, itu namanya bayan tasri' ya. Kemudian yang keempat ya, itu bayan nasakh ya. Nasakh itu artinya mengganti ya. Ini terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Enggak saya sebutkan di sini. Ayatnya ini berbunyi apabila seseorang itu akan meninggal dunia ya, hendaklah berwasiat untuk kaum kerabatnya ya. Jadi bunyi ayatnya itu memerintahkan orang yang akan meninggal itu hendaklah berwasiat memberikan hartanya kepada kaum kerabatnya. Nih, itu bunyi ayatnya ya. Ayat itu turun sebelum ya, turun sebelum adanya ayat yang berbicara tentang pembagian waris ya. Jadi ayat yang 180 itu turun lebih dulu, baru kemudian ada ayat surat An-Nisa tadi itu yang memerinci bagian masing-masing ahli waris ya. Nih. Nah, kemudian ketika sudah ada Al-Quran yang menjelaskan ya, pembagian waris yang begitu rinci, kemudian Rasulullah ketika haji wada ya, haji wada itu artinya bahwa Rasulullah itu sudah mendekati wafatnya ya. Jadi Rasulullah itu hanya sekali berhaji yang kemudian disebut dengan haji wada ya.
karena setelah itu Rasulullah wafat ya. Nah, hadis ini disampaikan ketika Rasulullah sedang berhaji itu, di haji wada ya. Kata Rasulullah, innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin ya. Kata Rasulullah ya, sesungguhnya Allah sudah memberikan rincian ya, siapa saja yang mempunyai hak menerima waris itu sudah dijelaskan sebagaimana surat An-Nisa 11 tadi ya. Fala wasiyata liwarisin, oleh karena itu maka nggak perlu ada wasiat lagi kepada ahli waris sebagaimana yang ditetapkan oleh surat Al-Baqarah ayat 180 tadi. Jadi Al-Baqarah 180 tadi itu menyuruh orang yang akan meninggal itu berwasiat. Wasiat di situ maksudnya membagikan hartanya ya. Kemudian ketika haji wada Rasulullah itu menyatakan, karena ayat yang menjelaskan cara membagi waris itu sudah ada, kemudian Rasulullah menyatakan sudah nggak perlu lagi memberikan wasiat kepada ahli waris. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, bahwa pembagian waris itu mengalami perubahan-perubahan. Ketika dulu ya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 180 tadi ya, itu pada waktu itu yang berhak menerima harta waris itu hanyalah anak laki-laki ya. Anak laki-laki yang sudah dewasa. Jadi orang yang menerima waris hanya anak laki-laki yang sudah dewasa. Orang-orang perempuan itu tidak berhak menerima waris. Anak-anak perempuan juga tidak berhak menerima waris. Anak laki-laki yang belum dewasa juga tidak berhak menerima waris. Oleh karena itu, pada waktu itu berdasarkan Al-Baqarah ayat 180 itu, maka yang perempuan, kemudian laki-laki yang masih kecil ya, itu akhirnya bisa diberi bagian berdasarkan wasiat tadi ya. Sehingga mereka ya, orang laki-laki yang masih kecil ya, kemudian ibu-ibu ya, itu akhirnya juga mendapatkan harta waris ya, itu dari orang yang meninggal, termasuk orang tua ya. Orang tua dari orang yang meninggal ya, itu nggak mendapatkan bagian dulunya ya. Jadi yang menerimanya anak ya, khusus anak laki-laki yang sudah dewasa. Selain itu tidak mendapatkan bagian. Oleh karena itu maka ayatnya itu memerintahkan supaya ada wasiat ya. Jadi wasiat itu juga membagi harta, tetapi atas dasar wasiat, atas dasar apa itu pesan ya yang harus disampaikan. Tetapi kalau waris itu sudah pasti ya ini. Oleh karena itu kemudian ketika pembagian waris sudah rinci, maka sudah nggak boleh lagi melaksanakan wasiat ya, tidak perlu mengamalkan ayat yang mengharuskan berwasiat tadi ya. Itu sehingga hadisnya itu mengubah ya. Yang terakhir ini tajdid ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, itu ada purifikasi. Purifikasi itu pemurnian, itu dalam bidang akidah dan ibadah ya. Sedangkan dalam bidang muamalah itu ada dinamisasi, boleh mengadakan kreasi-kreasi ya. Seperti masjid dihias demikian rupa, kemudian atau apa itu pakaian sholat, mukena ya, kerudung dan sebagainya, itu dibuat kreasi-kreasi itu boleh ya, karena itu masuk kategori muamalah ya.
kemudian yang terakhir ini penjelasannya ya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sampaikan untuk hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini disebutkan yang semula sunnah shahihah tadi ya, kemudian diubah menjadi sunnah makbulah itu ya. Monggo barangkali ada yang perlu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.